Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan, senang kembali di minggu ini saya Pendeta Eko Yohanes bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk kembali menggali firman Tuhan bersama-sama. Kita akan lanjutkan pembahasan perikop kita. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai yang ke-34. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. LAI memberikan sebuah judul, Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Haleluya. Mari sebelum kita lebih dalam membahas perikop ini, kita minta tuntunan Tuhan lewat doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan bagi kami, untuk kami boleh datang di hadapan-Mu, dan kami boleh mendengar, menggali bersama-sama firman-Mu. Taruh hikmat-Mu atas kami, ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang Bapa mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tuntun kami hidup dalam jalan-jalan dan tuntunan-Mu, ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya akan bagikan 4 hal yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari perikop ini saya akan membahas tentang sebuah keterbatasan. Saya percaya banyak dari kita memiliki keterbatasan. Ketika kita hanya fokus dengan keterbatasan yang kita punya, maka tanpa sadar keterbatasan kita ini menggerogoti pertumbuhan iman kita. Kita tidak bisa bertumbuh dengan maksimal karena kita lebih mengkhawatirkan keterbatasan kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana dua orang yang memiliki keterbatasan ini memiliki sesuatu yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Sekarang coba perhatikan, waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Di mana ada Tuhan Yesus, pasti di situ ada daya tarik. Ada orang yang akan datang mendekati setiap kita apabila ada Tuhan bersama dengan kita. Orang-orang ingin melihat apa yang Yesus kerjakan. Kita sedang hidup di zaman kasih karunia. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Jika kita hidup dalam Roh-Nya, kemanapun kita berada, orang-orang akan rindu untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang Roh Kudus sampaikan atas hidup kita. Hidup kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita akan mengalirkan segala yang baik, segala yang luar biasa, sebab ada Tuhan atas hidup kita. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara adalah orang-orang yang akan dikerumuni banyak orang, sebab saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Namun kita tidak sedang membahas tentang itu, tapi kita akan bahas tentang dua orang buta. Perhatikan di ayat yang ke-30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami."
Dua orang ini memiliki sebuah keterbatasan. Mereka tidak mampu melihat. Ayat ini tidak memberikan penjelasan apa yang menjadi penyebab dua orang ini menjadi buta. Bisa saja orang ini buta sejak lahir, ataupun karena sesuatu hal. Namun yang pasti bahwa kedua orang ini sedang memiliki keterbatasan. Waktu orang ini mendengar bahwa Yesus lewat, apa yang dilakukan orang ini? Diam saja, meminta sesuatu yang menjadi keperluannya, uang. Karena saya percaya orang ini berada di pinggir jalan tujuannya untuk mengemis-ngemis, meminta sedekah, supaya orang boleh memberikan sedekah kepadanya dan ia bisa hidup dari sedekah orang banyak. Namun ketika dua orang ini mendengar bahwa Yesus lewat, orang yang memiliki keterbatasan penglihatan ini berseru, "Tuhan, Anak Daud." Hal yang pertama yang saya akan bagikan buat saudara-saudara sekalian adalah bahwa keterbatasan kita bukanlah penghalang untuk kita mengenal Tuhan. Sekalipun kita memiliki keterbatasan, entah keterbatasan itu apa, namun itu bukanlah penghalang kita untuk kita bisa mengenal Bapa dengan baik. Orang buta ini tidak melihat Tuhan Yesus menyembuhkan, namun pendengarannya cukup tajam untuk bisa mendengar, dan ini membangkitkan imannya. Ia tidak hanya sekedar melihat bahwa Yesus adalah anak Yusuf, seorang tukang kayu, di mana orang-orang di kampungnya menolak Yesus, namun ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sebab kitab para nabi berkata bahwa Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Dan orang buta ini ketika ia mendengar apa yang dikerjakan oleh Yesus, dan waktu Yesus lewat, ia berseru dengan tepat sebab ia mengenal siapa yang sedang lewat. Walaupun banyak orang berbisik di sekitarnya, pendengarannya cukup tajam untuk bisa mengenali siapa yang datang. Yesus, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Berapa banyak dari setiap kita terpuruk dengan keterbatasan. Kita meratapi keterbatasan kita, keterbatasan keuangan, keterbatasan fisik, keterbatasan berbicara, keterbatasan soal ekonomi, pertemanan, dan sebagainya. Kita mudah untuk mencari alasan dan alasan sehingga kita lebih fokus kepada keterbatasan itu dan tidak fokus kepada Allah yang menciptakan kita, yang membuat kita luar biasa, yang membuat kita berharga, yang membentuk kita, menciptakan kita dengan tangannya. Setiap kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jika kita hanya fokus kepada keterbatasan kita, lambat laun iman kita akan terus merosot. Kita tidak akan pernah hidup secara maksimal seperti apa yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Orang buta ini tidak mampu melihat apa yang dikerjakan Yesus, tapi pendengarannya cukup tajam untuk bisa mengenali siapa Yesus, siapa orang yang menyembuhkan. Ialah Mesias, penyelamat. Mulai hari ini jangan lagi fokus kepada keterbatasan yang kita punya, sebab keterbatasan yang kita punya hari ini bukanlah penghalang untuk kita mengenal Tuhan dengan baik. Hal yang kedua, coba perhatikan. Keterbatasan yang kita punya bukanlah alasan atau penghalang buat kita untuk mendekati Tuhan. Yesus memang benar dikerumuni banyak orang, karena banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dengan keterbatasannya tidak mungkin atau mustahil atau memerlukan sebuah usaha yang cukup besar untuk bisa mendekati kerumunan itu. Karena banyaknya orang,
dan hampir-hampir tidak memiliki sebuah kesempatan untuk bisa mendekati Tuhan Yesus. Namun sesungguhnya keterbatasan kita bukanlah penghalang untuk kita bisa mendekati Tuhan. Yang dilakukan oleh orang buta ini berseru di hadapan Tuhan. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ia terus menerus berseru dan berseru. Dan Alkitab mencatat ia mendapatkan perkenanan Tuhan sehingga ia berada dekat dengan Yesus. Paulus pernah berkata, dan Alkitab mencatat bahwa ketika Paulus mengejar dan mendapatkan Tuhan Yesus, itu bukan karena Paulus cakap dalam pengejarannya, namun karena Tuhan yang mendekati Paulus. Bukan karena Paulus mampu menangkap Tuhan, namun karena Tuhan yang menangkap Paulus. Hal yang sama dengan kita. Jika kita hari-hari ini sedang berada dekat dengan Tuhan, itu hanyalah kasih karunia. Itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Sesungguhnya dalam keterbatasan kita, bukan karena kemampuan, bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kecakapan, bukan karena hikmat dan kepintaran kita, namun Tuhan melihat keterbatasan buat kita untuk bisa mendekati Tuhan, sehingga Tuhan datang menghampiri kita dan kita boleh berada dekat dan menikmati kedekatan. Orang buta ini menikmati kedekatan dengan Tuhan. Ia tidak bisa melangkah begitu dekat dengan Tuhan. Ia hanya bisa berseru. Hari ini jika sakit itu menghalangi kita untuk mendatangi Tuhan di dalam bait-Nya, maka kita bisa berseru di hadapan Tuhan. Hari ini jika pekerjaan seringkali menghalangi kita untuk kita boleh mendekat di hadapan Tuhan, kita boleh datang dan berseru di hadapan Tuhan. Ia akan mendekat atas hidup kita. Jangan jadikan keterbatasan kita sebagai sebuah alasan untuk kita tidak bisa mendekat dengan Tuhan. Yang ketiga, mari kita akan perhatikan ayat yang ke-31. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Hal yang ketiga adalah keterbatasan bukanlah alasan buat kita untuk menyerah. Jangan gampang sekali putus asa dan menyerah dengan meratapi keterbatasan yang kita punya. Jangan mudah untuk keluar dari pertandingan manakala kita mendapati keterbatasan atas hidup kita. Jangan berhenti untuk melangkah jika kita menemukan keterbatasan atas hidup kita. Jangan menyerah. Waktu orang-orang menegur orang buta ini untuk diam, orang-orang buta ini tidak diam. Malah Alkitab mencatat mereka berteriak makin keras. Semakin kita mendapati keterbatasan atas hidup kita, maka semakin kita harus mengeluarkan upaya untuk bisa mengatasi keterbatasan itu. Jangan gampang untuk menyerah. Jangan mudah untuk memutuskan segera untuk berhenti. Jika hari ini kita dapati kita gagal, bukan berarti itu sebuah kegagalan. Jika hari ini ada sebuah penghalang buat kita untuk datang kepada Tuhan, bukan berarti kita sudah memutuskan sudah stop untuk datang kepada Tuhan. Jika hari ini doa-doa kita rasanya tidak didengar Tuhan, bukan berarti sudah waktunya buat kita berhenti untuk berdoa. Namun dari dua orang buta ini semakin terteriak dengan kencang, semakin sungguh-sungguh, semakin tekun, semakin semangat, semakin berusaha. Keterbatasan bukanlah alasan buat kita untuk menyerah.
Pertandingan belum usai. Kita masih memiliki banyak peluang. Jika kita menyerah sekarang, jika kita berhenti sekarang, jika kita keluar dari pertandingan sekarang, jika kita tidak sanggup untuk meneruskannya sekarang, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai apa yang Tuhan mau, apa yang baik yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Doa-doa kita, pergumulan kita tidak akan pernah berakhir dengan kemenangan. Jerih lelah kita tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang kita harapkan jika kita terlalu cepat untuk menyerah. Jangan buat keterbatasan kita sebagai alasan untuk kita menyerah. Teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah bertekun, teruslah berusaha. Saya percaya kita akan memperoleh keberhasilan, kemenangan, pemulihan, apapun yang kita inginkan. Tanpa kita pernah menyerah, kita akan mendapatkannya. Sekarang perhatikan ini. Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dari ayat 32 ini jawaban bahwa keterbatasan orang ini tidak menghalangi untuk dia mendekat pada Tuhan. Ia memang tidak bisa mendekat pada Tuhan, tapi ia bisa menikmati kedekatan dengan Tuhan sebab Tuhan yang menghampiri kedua orang buta ini. Ayat ini juga menjelaskan bahwa keputusannya untuk tidak menyerah, tidak berhenti berseru, menghasilkan apa yang ia mau. Tuhan mendekati. Tuhan memberikan sebuah tawaran kepada kedua orang buta ini. Apa yang engkau mau daripadaku? Saya percaya waktu kita sedang berada dalam sebuah keterbatasan, tekanan, himpitan, halangan, dan tantangan, dan kita berseru di hadapan Tuhan, kita menginginkan sesuatu daripada Tuhan, bukan? Kita memerlukan pertolongannya, kita memerlukan tuntunannya, kita memerlukan nasihatnya, kita memerlukan jalan keluar yang datang daripadanya, bukan? Bahkan yang sakit membutuhkan kesembuhan. Dua orang buta ini juga, ia beroleh kesempatan untuk beroleh kasih karunia. Waktu Tuhan Yesus menawarkan, apa yang kau mau daripadaku? Kedua orang buta ini meminta sesuatu yang tepat seperti yang dibutuhkannya. Ia meminta supaya matanya bisa melihat. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya, ia memintanya dengan tepat. Hari-hari ini kalau kita beroleh kemurahan Tuhan dalam keterbatasan kita, untuk kita boleh datang menghampiri Tuhan, dan Tuhan menyatakan Tuhan begitu dekat dengan kita, dan kita beroleh kasih karunia-Nya, maka pastikan bahwa setiap kita minta apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita, minta. Jika hanya pekerjaan yang menghalangi kita untuk bisa datang pada Tuhan, maka mintalah supaya Tuhan memberikan sebuah pekerjaan yang memberikan kelonggaran buat kita untuk datang kepada Tuhan. Minta sesuatu yang menghalangi kita. Jika hari ini kesehatan adalah keterbatasan buat kita untuk datang pada Tuhan, maka mintalah kesehatan, bukan keuangan. Kalau hari-hari ini ekonomi kita menghimpit kita untuk tidak bisa memberkati banyak orang yang ada di sekitar kita, padahal Tuhan taruh sebuah kerinduan untuk menolong orang-orang sekitar kita yang membutuhkan, maka mintalah Tuhan membuka pintu-pintu berkat. Kalau hari ini kemalasan yang menjadi keterbatasan kita sehingga kita tidak pernah memperoleh apa yang Tuhan janjikan, maka biarlah kita meminta supaya Tuhan memberikan roh kerajinan, bukan pemalasan. Kalau hari-hari ini kesibukan menyita waktu kita sehingga kita tidak bisa datang dan menghampiri Tuhan, maka mintalah waktu untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Jika hari-hari ini istri, suami, dan keluarga kita menjadi penghalang untuk kita datang pada Tuhan, maka mintalah supaya Tuhan mengubahkan keluarga kita. Bahkan jika hari ini kecakapan
lidah kita menjadi penghalang untuk kita datang mendekat kepada Tuhan, maka mintalah supaya Tuhan menuntun lidah kita, sehingga kita bisa berkata-kata, kita bisa berdoa buat orang-orang sekitar kita, kita bisa menyembah dan memuji Tuhan dengan baik. Minta secara spesifik. Dan ayat yang ke-33 dan ke-34 berkata gini, jawab mereka, Tuhan, supaya kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Hal yang keempat yang saya mau bagikan adalah keterbatasan kita bukanlah penghalang kita untuk menikmati kuasanya. Dalam Yesus ada sebuah kemurahan, ada belas kasihan. Ia rindu setiap kita mengalami kuasanya. Sebab itu jangan berkecut dan tawar hati ketika kita melihat keterbatasan atas hidup kita. Ia akan menyatakan kuasanya atas hidup kita, sehingga pemulihan itu terjadi atas hidup setiap kita. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk kita mengenal Allah. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Keterbatasan bukanlah alasan untuk kita berhenti dan menyerah. Dan keterbatasan bukanlah alasan atau penghalang buat kita menikmati kuasanya yang dahsyat. Ia mengasihi saudara dan saya. Lihat Kristus, jangan fokus pada keterbatasan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar merenungkan firman-Mu. Kami tahu banyak keterbatasan yang ada atas hidup kami. Tapi biarkan kami melihat Engkau yang tak terbatas itu, yang ada dalam hidup kami, yang melampaui segala keterbatasan kami, yang membuat hidup kami maksimal, untuk kami boleh hidup seperti yang Bapa mau. Tuhan, tuntun kami. Dalam pertolongan Roh-Mu kami boleh hidup seperti yang Bapa kehendaki. Hidup kami boleh menyenangkan Tuhan, dan kami boleh memberkati banyak orang sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.